Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irma Lalasati, NIM O1A1170079 kelas B. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi metabolisme karbohidrat. Adapun pokok pembahasan dari materi tersebut dapat kita lihat dalam slide berikut. Untuk materi yang pertama yaitu glikolisis, yang merupakan pemecahan dari glukosa, yang tergantung kepada konsentrasi enzim glikolisis seperti heksokinase, fosfofruktokinase, dan piruvat kinase. Yang kedua itu tingkat substrat fruktosa 1,6 difosfat. Yang ketiga itu oksigen. Adapun pengertian dari glikogenesis yaitu proses biosintesis glikogen dari glukosa, di mana perubahan kimianya itu secara enzimatik ini tidak berjalan spontan tetapi bertahap. Adapun reaksinya itu diawali dengan proses fosforilasi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim glukokinase. Selanjutnya glukosa 6-fosfat itu diubah menjadi isomernya, yaitu glukosa 1-fosfat dibawa dengan pengaruh enzim fosfoglukomutase. Yang ketiga itu pengertian dari glikogenolisis, yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa. Glikogen yang ada di dalam sel dapat diubah menjadi glukosa. Proses perubahan ini dikenal sebagai proses glikogenolisis. Untuk yang keempat itu gluconeogenesis, merupakan senyawa bukan karbon menjadi glukosa atau glikogen, di mana glukosa terbentuk dari glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim glukosa 6-fosfat. Enzim ini terdapat dalam hati dan ginjal, tetapi tidak ditemukan pada jaringan adiposa seperti otot, atau dengan enzim heksokinase dan glukokinase membentuk glukosa 6-fosfat dari glukosa. Jadi enzim-enzim ini merupakan proses kebalikan dari glikolisis. Untuk tahap pertama siklus glikolisis yaitu dengan merubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian itu glukosa 6-fosfatnya dirombak menjadi fruktosa 6-fosfat. Selanjutnya fruktosa 6-fosfat itu dirombak lagi menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Kemudian terjadilah perubahan yang menghasilkan ATP yang berasal dari fruktosa 1,6-fosfat menjadi 2 molekul yaitu 1,3 asam difosfogliserat. Setelah itu berturut-turut lagi menjadi 3 asam fosfogliserat, 2 asam fosfogliserat, dan 1 asam fosfenolpirufat. Selanjutnya asam fosfenolpirufat menjadi asam pirufat. Adapun ATP yang terbentuk yaitu sejumlah 4 ATP. Dengan demikian hasil akhir dari energinya itu hanya 2 molekul ATP-nya saja untuk masing-masing glukosa yang dipakai. Kedua itu siklus Krebs. Tahap pertama yaitu proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan molekul asetil-CoA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat, lalu dibantu oleh enzim asam sitrat sinase. Sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya itu kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Terjadilah proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya itu dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terkait oleh enzim isositrat. Pada tahap ini juga isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu NADH. Lalu terjadi proses pengubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA oleh enzim alfa ketoglutarat kompleks yang diproses oksidasi. Lalu suksinil CoA itu kemudian diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu dengan enzim, tahap pengubahan ini dibantu juga oleh magnesium dan GDP. GDP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Pada tahap ini, suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Pada proses hidrasi ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon, sehingga menghasilkan produk berupa malat. Malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat, yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase.
Oksaloasetat kemudian akan menangkap asetil CoA sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Selain itu, pada tahap ini juga berupa NADH, dan untuk mencukupi kebutuhan energi, maka siklus Krebs harus berlangsung selama 2 kali. Hal ini dikarenakan reaksi oksidasi pada molekul glukosa untuk sekali proses, yaitu siklus Krebs hanya menghasilkan 2 molekul asetil CoA saja. 3 itu transport elektron. Transport elektron merupakan proses terakhir dari respirasi aerob, di mana akan dihasilkan ATP dari Na2 dan Fa2 hasil dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transfer elektron ini terjadi di membran dalam mitokondria. Di membran ini terdapat bagian-bagian penting yang berperan sebagai penerima elektron. Secara singkat, transport elektron untuk NADH yaitu yang pertama itu molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 1, kemudian berpindah menjadi ubiquinon. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 1 itu menyebabkan perubahan H+ dikeluarkan menuju ruang antar membran. Dari ubiquinon itu, elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokrom C. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah H+ juga akan dikeluarkan menuju ruang antar membran. Dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks sitokrom 4, yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir yaitu oksigen. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 4, menyebabkan sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antar membran. Oksigen menerima elektron akan mengikat H+ dan membentuk H2O. 3H+ yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. Dan setiap H+ yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan 1 molekul ATP. Jadi total dari 1 NADH akan dihasilkan 3 ATP. Proses transport elektron untuk molekul FADH2 itu sebagai berikut. Pertama itu molekul Fa2 akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 2 kemudian berpindah menuju ubiquinon. Namun pada tahap ini tidak menyebabkan dikeluarkannya H+. Kemudian elektron akan meninggalkan ubiquinon dan menuju kompleks protein 3, sitokrom C, dan kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 3 dan 4, masing-masing itu menyebabkan dikeluarkannya molekul H+. Jadi hanya 2 H+ yang dikeluarkan hingga nantinya masuk kembali melalui ATP sinase dan terbentuk 2 ATP. Di akhir cerita itu elektron juga akan ditangkap oleh oksigen menghasilkan H2O. Dari kedua proses di atas, NADH menghasilkan 3 molekul ATP, sedangkan FADH2 itu menghasilkan 2 molekul ATP. Jadi dalam transport elektron itu dihasilkan kira-kira 34 ATP, ditambah dari hasil glikolisis dan siklus Krebs. Maka secara keseluruhan, reaksi respirasi seluler itu menghasilkan total 38 ATP dari 1 kali molekul glukosa. Yang terakhir itu hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Jika glukosa dari karbohidrat tidak mencukupi untuk membentuk energi, maka akan dibantu dari protein dan lemak dalam pembentukan glukosa. Jadi yang pertama itu untuk protein. Asam amino itu deaminasi lalu membentuk asam keto dan menjadi 2 pirufat, lalu masuk ke asetil CoA, siklus Krebs, dan sampai masuk ke rantai transport elektron. Adapun yang asam amino itu akan diubah menjadi NH3, lalu diubah menjadi urea yang dikeluarkan dalam bentuk urin. Adapun bantuan dari lemak itu, pertama, lemak akan diubah menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu gliserol dan asam lemak, di mana gliserol diubah menjadi gliseroldehid 3-fosfat, lalu diubah menjadi pirufat, masuk ke asetil CoA, masuk lagi ke siklus Krebs, dan terakhir itu masuk ke rantai transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Dan jalur kedua itu dari molekul asam lemak, yaitu akan dioksidasi masuk ke asetil CoA,
siklus Krebs, dan terakhir itu langsung ke rantai transport elektron. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.